warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga semuanya dalam kondisi sehat ya. Berjumpa kembali dengan Ibu Silvia Purwaningsi di pembelajaran fisika, masih dengan materi yang sama, yaitu tentang rangkaian arus searah atau DC, submateri rangkaian seri paralel. Anak, di pertemuan minggu lalu kalian sudah mengenal berbagai macam bentuk rangkaian ya, baik itu rangkaian seri, paralel ataupun campuran ya. Silahkan kalian lihat di gambar ya, dan di catatan kalian tentang ciri dan bentuk serta formulasi masing-masing rangkaian seri, paralel dan campuran itu sendiri ya nak ya. Ibu akan membahas tentang contoh soal berkaitan dengan tiga rangkaian tersebut ya nak ya. Yang pertama kita mulai dengan contoh soal rangkaian seri ya. Nomor 1 bisa kalian lihat di situ ada 3 buah hambatan yang ketiga-tiganya disusun secara seri. R1 besarnya 2 ohm, R2 besarnya 3 ohm, dan R4 besarnya 4 ohm. Nah, sedangkan yang ditanya adalah besarnya hambatan total, arus pada rangkaian, beda potensial di ujung-ujung rangkaian, dan beda potensial di antara titik A dan titik B ya. Di situ di gambar dapat dilihat titik A dan titik B-nya. Contoh soal yang pertama ya nak ya. Dari soal ya kita lihat bahwasannya bentuk rangkaiannya adalah rangkaian seri. Maka untuk mencari hambatan total serinya cukup dijumlahkan saja ya. Mudah ya. Dijumlahkan R1, R2 dan R3-nya sehingga totalnya adalah 9 ohm. Sedangkan untuk mencari arusnya masih ingat ya, kita menggunakan hukum ohm ya, di mana I sama dengan V dibagi R. V-nya tadi adalah 9 volt dan R totalnya ya, hasil dari yang I adalah 9 ohm, sehingga hasil total I-nya adalah 1 ampere. Beda potensial pada ujung-ujung hambatan V1, V2, V3 kita juga gunakan hukum ohm ya nak ya, masih berlaku hukum ohm, dimana kalau tadi I sama dengan V per R, sedangkan kalau V-nya adalah V sama dengan I kali R. Tinggal dimasukkan saja R1, R2 dan R3-nya. Potensial di titik A dan titik B kalian tinggal menjumlahkan saja ya nak ya. Di gambar tadi titik A dan titik B-nya terletak antara R1 dan R2, sehingga yang jumlahnya V1 dan V2 saja. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya nak ya. Sampai di sini tentang contoh soal yang pertama. Untuk contoh soal yang kedua yaitu contoh soal rangkaian paralel ya nak ya, bisa lihat gambar. Di situ ada 3 rangkaian disusun secara paralel yaitu R1 2 ohm, R2 3 ohm dan R3 6 ohm. Ketiganya dihubungkan secara paralel dengan sebuah tegangan yang besarnya adalah 3 volt ya. Yang dicari adalah besarnya hambatan total, arus total dan arus yang melewati R1, R2 dan R3. Bahasannya ya contoh soal yang kedua tentang rangkaian paralel ya. Kita bisa menghitung hambatan totalnya dengan menggunakan rumus menjumlah, yaitu 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3 ya nah ya, seperti rumus yang ada pada rangkaian paralel ya. Tinggal dimasukkan saja 1/2 tambah 1/3 tambah 1/6, penyebutnya disamakan sehingga hasil akhirnya adalah 1. B, untuk mencari arus totalnya ini masih menggunakan hukum ohm. Pokoknya kalau berkaitan dengan rangkaian arus searah itu tidak lepas dari hukum ohm ya nak ya. I sama dengan V per R atau V sama dengan I kali R. Tinggal dibalik-balik saja rumusnya ya, dimana I-nya ada V-nya adalah 3 volt ya. R totalnya yang tadi yang besarnya adalah 1 ohm, sehingga 3 bagi 1 adalah 3 ampere. Sedangkan untuk arus mengalir pada masing-masing rangkaian dari I1-nya ya sama rumusnya, hanya R totalnya diganti dengan R1. Jadi V-nya 3 volt tadi ya, V total dibagi R1. R1-nya adalah 2 ohm. Sehingga 3 dibagi 2 adalah 1,5 ampere. I2 dan I3 dengan cara yang sama ya nak ya. Nah itu mohon maaf ya, itu yang I2-nya adalah V dibagi R2 ya, bukan I1 tapi V dibagi R2. V-nya tadi 3 volt, R2-nya adalah 3 ohm, sehingga hasilnya adalah 1 ampere untuk I2. Dan I3 adalah 3 dibagi R3-nya adalah 6 ohm, sehingga hasilnya adalah 0,5 ampere. Dan untuk contoh soal yang ketiga tentang rangkaian campuran bisa dilihat di gambar ya nak ya. Itu ada 3 hambatan R1, R2 dan R3. R2 dan R3-nya disusun secara paralel. Nanti diselesaikan terlebih dahulu. Kemudian setelah itu tinggal digabung dengan R1 ya, diselesaikan secara seri. Nah, kemudian ketiganya dihubungkan dengan sebuah tegangan yang besarnya 3 volt. Yang akan kita cari adalah yang pertama hambatan pengganti, yang kedua arus total, yang ketiga beda potensial ujung hambatan, dan yang terakhir adalah
besar arus yang melewati titik 2 dan titik 3 atau R2 dan R3. Untuk pembahasan rangkaian campuran ini ya nak ya, kita mulai dari mencari hambatan penggantinya. Karena yang berhubungan adalah R2 dan R3 ya, itu bersifat paralel, maka kita cari dulu R2 dan R3. Masih menggunakan rumus yang tadi ya, 1 per R2 ditambah 1 per R3. Kenapa bentuknya menjadi seperti ini? Ini setelah disamakan penyebut ya nak ya. Bisa kalian ingat kembali pelajaran di matematika tentang penyamaan penyebut ya. Nah, sehingga hasil totalnya adalah 2 ohm ya. Nah, setelah kita dapat R2 dan R3-nya, kita sekarang mencari R totalnya. Nah, kita total dengan rangkaian seri ya, ditambah dengan R1 ya. Kalau seri kan tinggal ditambah R1 ditambah dengan hasil dari paralel tadi, sehingga hasilnya 2 ditambah 2 sehingga hasilnya adalah 4 ohm. Sedangkan untuk mencari arus total pada rangkaian masih kita gunakan hukum ohm, yaitu I sama dengan V dibagi R total. R totalnya yang hasil akhir tadi ya nak ya, yaitu 4 ohm. 3 dibagi 4 hasilnya adalah 0,7 ampere. Untuk beda potensial di masing-masing hambatan kita cari satu-satu. Karena V1 itu sendirian ya, yang besarnya adalah seri, maka dia cukup kita gunakan I dikalikan R1. Ini masih hukum ohm ya nak ya. 0,75 dikalikan 2 yaitu 1, volt. Dan untuk V2 ya, V2 3 karena itu rangkaiannya paralel ya nak ya, itu kita gunakannya R yang R paralel ya, R gabungan antara R2 dan R3 yaitu 2 ohm ya, sehingga hasilnya 0,75, arusnya dikalikan 2 hasilnya adalah 1,5 volt. Dan untuk V2 itu sama besarnya dengan V3 ya, yaitu hasil rangkaian paralel tadi, besar potensial rangkaian paralel tadi, yaitu besarnya adalah 1,5 volt ya. Demikian contoh soal dari Ibu, mudah-mudahan semuanya dapat dipahami ya nak ya. Baiklah anak-anak, cukup sekian pembelajaran hari ini. Jika ada yang kurang jelas dan ingin tanyakan, kalian bisa japri Ibu ya nak ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya anak-anak.